Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak terasa pembelajaran online kita sudah hampir 1 semester. Mari kita syukuri keadaan yang seperti ini. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita alami di dunia ini, mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya ini adalah kehendak Allah. Semua keputusan Allah, dan keputusan Allah, kehendak Allah adalah suatu hal yang paling baik untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatu wassalam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan kita semua dulunya dari zaman yang gelap menuju ke zaman yang terang benderang. Anak-anakku, mari tiada henti kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu adalah perintah agama. Saling mengingatkan, ya. Apabila kita ada yang keliru, ya, siapapun dia, manusia pasti memiliki keluputan, kesalahan. Nah, apabila kita tahu keluputan, kesalahan itu, mari kita sebagai sesama muslim saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mari kita bersama-sama selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat daripada ketakwaan kepada Allah, ya, itu adalah senantiasa kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Jadi apa yang telah diperintahkan Allah, ya, sekuatnya, semampu kita laksanakan dengan baik. Dan betul-betul kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku rahimakumullah, ada sebuah janji dalam sebuah Al-Quran, ya. Janji firman Allah bagi siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Harus diingat-ingat betul ini. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dalam artian tadi, ya, selalu menjalankan perintah Allah dan betul-betul menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, itu semuanya dijauhi. Maka orang yang bertakwa itu diingat-ingat, ya, karena kita ini hidup di dunia ini. Bagi orang yang bertakwa, Allah akan menjanjikan seluruh urusan-urusan di dunia akhiratnya, maka akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar, solusi dalam setiap urusannya, masalah kehidupannya, ya. Jadi orang yang bertakwa itu, ya, masalah mesti ada, tapi
tidak begitu lama ya, itu semua akan terselesaikan dengan baik atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berjanji juga bagi orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, terusannya wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan senantiasa memberikan orang yang bertakwa kepada Allah itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangka itu adalah rezeki yang menurut Pak Sani itu adalah rezeki yang amat luar biasa, amat membahagiakan ya, karena kayak kejutan gitu. Misalkan ya contoh jenengan diam-diam ini ada orang yang menghampiri sampean, tiba-tiba ngasih sesuatu, entah itu ngasih jajan atau ngasih uang, nah, tanpa disangka-sangka, itu kan sangat luar biasa, pasti akan kayak kaget gitu, apalagi hadiahnya itu sesuatu yang kita inginkan ya. Itu sangat luar biasa. Nah, kejutan-kejutan itu, rezeki kejutan-kejutan itu Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi apapun kalian besok ya, jadi orang macam apapun, misalnya kerjanya apapun ya, lakukan semuanya dengan ketakwaan kepada Allah. Misalkan kok kelihatannya misalkan bayaran sampean ketika kerja itu setiap bulan misalkan tidak cukup lah, katakanlah misalkan satu bulan bayarannya 1 juta rupiah ya, sampean syukuri aja, semuanya dijalani dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin di sela-sela itu entah kapan ya sampean entah pasti akan ada dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, entah itu diam-diam ternyata ada orang yang menghampiri terus ngasih sampean sesuatu, atau diam-diam ternyata ada teman sampean itu menyelipkan sesuatu di tas sampean. Nah, itu semuanya kan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya akan didapatkan, kejutan-kejutan rezeki seperti itu akan diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi takwanya yang kuat, pasti Allah akan mencukupi rezeki sampean semuanya ya. Rezeki itu nanti kalau dibahas luas sekali, jadi kapan-kapan aja. Rezeki bisa kesehatan, bisa ya umur panjang, bisa punya anak yang soleh-solehah, punya istri yang solehah atau suami yang soleh, itu semua juga rezeki. Dan yang terakhir ya, paling tidak ini yang kita sebutkan sebenarnya banyak ya, Allah akan menjanjikan bagi orang yang bertakwa itu surga yang luasnya itu seluas langit dan seluas bumi, pokoknya omboh wis, nggak bisa dibayangkan besok. Moga-moga aja kita bersama-sama besok masuk surga dan kita melihat betul bagaimana sih luasnya surga itu. Dalam Al-Quran digambarkan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi itu disiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah ya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu ya, dikuati betul takwanya kepada Allah ya, lurus istiqomah dalam kebaikan, dalam jalur yang telah ditentukan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang lurus istiqomah ya. Baik, mungkin sedikit ini. Oh iya, Pak Sani teringat satu cerita ya. Dulu ada Imam Abi Syuja. Ingat nama siapa? Imam Abi Syuja ya. Kalau tidak salah beliau ini
umurnya itu sampai 160 tahun. Wah, panjang banget ya usianya. Semoga anak-anakku semuanya ya, semuanya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya fi sihatin wa afiyah, dalam keadaan sehat dan sehat afiah ya. Nah, itu rezekinya lancar ya, umurnya panjang ya. Lah, Imam Abi Syuja ini itu yang membuat orang-orang kagum dan heran. Di usia sepuh gitu ya, 100 tahun lebih, tapi Abi Syuja ini, Imam Abi Syuja ini seluruh organ-organ ya, penglihatannya, pendengarannya ya, pokoknya seluruhnya itu normal, sehat wes. Suaranya itu masih bagus, masih kung kalau orang-orang mengatakan itu, masih jelas ya. Pendengarannya masih tajam, penglihatannya juga gitu, sama, nggak pakai kacamata lah paling tidak kalau kita gambarkan sekarang ya. Nah, akhirnya ada seseorang yang bertanya kepada Imam Abi Syuja, wahai Abi Syuja, panjenengan ini usia seperti ini ya, kok masih berfungsi seluruh organ tubuhnya dengan baik, kok ya sehat, kok tokcer, nah, gitu ya, kok hebat banget, ini resepnya apa kira-kira? Imam Abi Syuja kemudian menjawab, hafidtuha fis sighar fa hafidhallahu fil kibar ya. Dulu ketika aku muda, aku betul-betul menjaga seluruh anggota tubuhku ini, seluruh panca inderaku ini, semuanya ini saya jaga ya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kini Allah menjaga seluruh organ-organ tubuhku, seluruh panca inderaku ya, ketika aku di masa tua ya. Jadi seluruh, jadi gampangannya barokahnya Imam Syuja itu bertakwa kepada Allah, menjaga betul jangan sampai maksiat, berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka Imam Abi Syuja ini ketika sepuh, ketika di usia yang tua, itu seluruh anggota badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena penyakit ya, sehat wal afiat. Nah, itu anak-anakku sedikit materi. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku semuanya bisa sukses dunia akhirat ya. Sedikit ini mungkin manfaat, ada keberkahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.